Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas nikmat merupakan kewajiban kita, dan Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Bersabar atas ujian dan cobaan kewajiban bagi orang mukmin. Harapan kita Allah mengangkat derajat dan menghapus dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini salah satu bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Kita lanjutkan kajian kita, dan yang saya catat di sini sampai pada halaman 170, yaitu poin ke-8 dari pembahasan syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Betul Pak ya? Saya awali dengan satu pertanyaan yang ada dalam surat An-Nahl ayat 99 dan ayat 100. Di mana Allah berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Surat 16 ayat 99 dan 100. Nah, tolong bisa dibantu terjemahannya sebagai pembuka ini. Yang sudah dapat silakan. Setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb. Iya. Yang 100. Yang ke 100 ayat 100. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Ya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak bisa berpengaruh kepada orang beriman dan orang yang bertawakal. Sultan itu maknanya pengaruh. Ya, sultan itu maknanya menguasai. Karena sultan itu kekuasaan. Kekuasaan punya pengaruh. Yang pasti pengaruh dari setan pengaruh buruk. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kita beriman? Jawabannya adalah jangan ragu, pasti iya. Apakah kita bertawakal kepada Allah? Jawabannya adalah iya. Apakah kita sudah bebas dari pengaruh setan? Jawabannya tidak. Apakah ayat salah? Sementara Allah berfirman bahwa setan tidak bisa memberikan pengaruh kepada orang beriman dan orang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Sementara ketika kita ditanya beriman, iya. Bertawakal pada Allah, iya. Bebas dari pengaruh setan, tidak. Berarti tidak sesuai dengan ayat ini. Apa jawabannya Pak Jemaah? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, kalau Allah menjanjikan sesuatu ya, dengan melakukan syarat-syaratnya, maka janji itu akan dipenuhi sesuai dengan terpenuhi syaratnya.
Begitu pula janji itu akan dipenuhi sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah terpenuhi. Sejauh mana ya, tingkat iman dan tingkat tawakal kita, maka sejauh itu pula pengaruh syaitan. Apa maksudnya para jemaah? Iman dan tawakal itu terkait dengan tauhid. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal ayat yang kedua. Sesungguhnya hanya orang beriman ya, ketika disebut nama Allah hatinya bergetar, itu takut. Ketika dibacakan kepada mereka ayat, bukan satu ayat, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya dan kepada Allah mereka bertawakal. Nah, di sini para jemaah, tingkat pengaruh setan itu kembali kepada tingkat iman dan tingkat tawakal kita. Tingkat iman dan tawakal kita tergantung atau bergantung kepada seberapa banyak ayat-ayat yang sudah kita baca. Dengan demikian, mempelajari tauhid tidak hanya secara global, tapi harus terperinci. Perinciannya adalah yang dibantu oleh para ulama untuk memberikan perincian-perinciannya. Tauhid dibagi 3, syirik juga demikian misalnya. Nah, ini bagaimana akan kita masuk ke dalam pembahasan ke-8 syirik dan macam-macamnya. Dengan demikian, kalau kita bertambah ayat-ayat Allah yang kita bacakan, yang kita dengarkan, yang kita pelajari, juga bertambah iman kita, bertambah tawakal kita. Ketika bertambah tawakal iman kita, bertambah ilmu, itu setan tingkat pengaruhnya semakin kecil. Contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mungkin pernah saya sampaikan juga. Ketika dibawa oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ketika beliau beribadah, satu saat ada awan di atas, ada cahaya berupa singgasana cahaya. Ada suara mengatakan, "Aku adalah Allah." "Engkau Allah?" "Iya." "Sekarang," kata suara itu, "aku halalkan bagimu apa saja yang aku haramkan untuk yang lain." Baru kaget. "Engkau adalah musuh Allah, nyalah engkau." Setelah bicara musuh Allah begitu, cahaya itu padam dan terkoyak-koyak. Lalu suara itu muncul lagi, sudah 70 orang. "Aku gelincirkan, aku sesatkan, tapi kamu selamat karena ilmumu." Diakui sama suara itu, yaitu setan. Setelah itu ditanya Syekh Abdul Qadir, "Dari mana engkau tahu bahwa itu setan?" "Dari perkataannya yang mengatakan, aku halalkan kepadamu apa yang aku haramkan untuk yang lain. Zina haram, minum haram, aku halalkan." Sementara kata beliau, syariat Nabi tidak berubah, tidak mansuh. Berarti di sini apa yang bisa kita ambil pelajaran besar? Setan mengakui ya selamatnya Syekh Abdul Qadir dari pengaruh dia dengan sebab ilmunya. Dan sebab ilmunya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Al-ilmu khairun minal mal, li'annahu yahrisuka wal malu anta tahrisuhu." Ilmu lebih baik dibandingkan harta, karena ilmu yang akan menjagamu, sementara harta engkau yang menjaganya. Nah, di sini kata Ibnu Abi Aziz Al-Hanafi dalam syarah Al-Aqidah Tahawiyah, "Syaraful ulum bi syarafil ma'lum." Mulianya ilmu tergantung mulianya yang diilmui. Mulianya ilmu tergantung dengan mulianya yang dipelajari. Maka tentu pelajaran yang paling mulia adalah ilmu tauhid dan juga akidah. Dan kita sedang belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sebagai mukadimah para jemaah, kita masuk ke halaman 170, poin ke-8 ya, yaitu syirik dan macam-macamnya. Ya, syirik dan macam-macamnya. Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa syirik merupakan bentuk kemaksiatan yang paling besar kepada Allah Ta'ala. Syirik merupakan sebesar-besarnya kezaliman, sebesar-besar dosa
ya, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui tentang syirik dan berbagai macamnya merupakan jalan untuk dapat menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Di sini perlu kita memberikan penjelasan ya bahwa Ahlus Sunnah sepakat syirik merupakan bentuk maksiat yang paling besar. Ya. Seperti ketika Luqman memberikan wasiat pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah merupakan kedzaliman yang sangat besar. Surat Luqman para jemaah. Kedzaliman yang sangat besar. Surat Luqman ayat 13 ya. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah, karena itu merupakan kedzaliman yang sangat besar. Dan juga Nabi menyampaikan ya, syirik itu merupakan dosa besar yang paling besar ya. Dalam sabda beliau ya, beliau menyampaikan kepada para sahabat bahwa maukah aku tunjukkan kepadamu ya dosa besar yang paling besar. Maka berkata itu syirik kepada Allah SWT. Termasuk hadis Abdullah bin Amr oleh Imam Bukhari. Ada seorang badui bertanya, ya Rasulullah mal kabair? Qala al-syirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini merupakan dosa besar, kedzaliman yang sangat besar. Kemudian beliau katakan tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, di sini perlu ditambahi, ya, tidak mutlak. Ya, kalau dalam kurung kalau mati belum bertobat, ya harus tambah di sini. Ya, beliau mengatakan di sini penulis bahwa syirik merupakan sebesar-besarnya kedzaliman, sebesar-besar dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Titik, betul? Nah, tambahi dalam kurung ya, ketika mati belum bertobat. Tapi kalau sudah bertobat, ya diampuni, para jemaah, ya diampuni. Dan banyak para sahabat yang dulu dalam kesyirikan, Umar bin Khattab dan yang lainnya. Inna Allah la yaghfiru asyirka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik, ya. Tapi mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki, ya. Lebih kecil dari itu. Mengetahui tentang syirik dan berbagai macamnya merupakan jalan untuk dapat menjauhinya dengan sejauh-jauhnya. Ulama mengatakan, ya, la yu'rafu syai'in illa bididdih. Tidaklah sesuatu itu bisa dikenal dengan sebaik-baiknya kecuali dengan lawannya. Ketika kita sudah mempelajari tauhid dengan benar, maka tidak akan bisa dipahami dengan benar, dengan baik dan benar kecuali dengan lawannya. Lawan tauhid adalah syirik. Nah, sekarang kita mempelajari syirik, ya. La yu'rafu syai'in illa bididdih. Tidaklah sesuatu dikenal, dipahami dengan sebaik-baiknya kecuali dengan lawannya. Ya. Maka tauhid dengan syirik. Ya. Mengetahui tentang syirik dan berbagai macamnya merupakan jalan untuk dapat menjauhinya. Ya. Nabi bersabda fajatanibu as-sab'a al-mubiqat, ya. Beliau, ya, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, ya. Jauhkan dari kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah. Apa itu 7 perkara? Pertama syirik, wa sihr dan sihir, ya. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa tanpa hak. Wa aklu riba, wa aklu mal yatim, makan riba, makan harta anak yatim, wa tawalli yawmaz zahf, lari dalam peperangan, ya, wa qatlus muhsanat al-mu'minat al-ghafilat, dan menuduh wanita baik-baik orang beriman dengan tuduhan zina. Nah, ini 7, ya. Ijtanibu as-sab'ah al-mubiqat, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Apa saja ya Rasul? 1, syirik, menyekutukan Allah. 2, sihir.
3. Allah haramkan kecuali dengan hak. 4. Aklu riba, makan harta riba. 5. Makan harta anak yatim. 6. Lari dalam peperangan. 7. Menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Wanita beriman. Hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka di sini ketika kita mengetahui tentang syirik, maka kita akan menjauhi sejauh-jauhnya para jemaah. Nabi mengatakan perlu menjauhi, ijtanibu. Ijtinab itu tembok sini sama tembok sini ijtinab. Kalau wala taqrabu, dekat, jangan mendekati, masih dekat. Tapi kalau sudah tembok sini sama tembok ini, itu ijtinab. Kata Syekh ini tidak mungkin ini mendekat karena tidak mungkin, sudah terbatas. Maka di sini menggunakan kata ijtanib. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhkanlah 7 perkara yang membinasakan. Ranking 1 adalah syirik kepada Allah SWT. Selanjutnya definisi syirik. Ya. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah SWT. Dalam rububiyah dan uluhiyah serta asma wasifat. Di sini ada footnote, ya, ada wadawa oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Berarti di sini, ya, syirik itu ada 3 macam. Dan syirik itu menyamakan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah Ta'ala, ya. Atau memberikan hak Allah kepada selain Allah. Ini para jemaah. Seperti pertanyaan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a wa haqqul ibad 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Wahai Mu'adz, apakah kau tahu apa yang menjadi hak Allah kepada hamba? Apakah kau tahu apa hak hamba kepada Allah? Apa kata Mu'adz? Allah dan Rasulullah lebih tahu. Adapun hak Allah kepada hamba, agar hamba itu menyembah Allah saja, jangan syirik. Apa syirik di sini? Menyamakan selain Allah dengan Allah, memberikan hak Allah pada hamba. Ya. Nah, dalam hal apa? 3, rububiyah, uluhiyah, serta asma wa sifat. Kemudian di sini beliau menukil perkataan Syekh Ibnu Taimiyah, ya. Syekh Ibnu Taimiyah berkata syirik ada 2 macam. Nah, ini menukil perkataan Ibnu Taimiyah, ada 2 macam. Sementara sebelumnya jangan syirik, ya, dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian kok cuma 2 di sini? Ya mungkin alangkah baiknya 3. Ya, saya bawakan juga kitab. Karena kalau harus meluruskan sesuatu, lebih penting harus bawa sumbernya, kan begitu. Itu dalam kitab Tahdhib Tashil Aqidah Al-Islamiyah oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin. Ya, di sini juga disebutkan 3 macam kesyirikan. 3 macam kesyirikan. Pertama, syirik asyirku fil rububiyah. Kedua, asyirku fil asma wa sifat. Ketiga, asyirku fil uluhiyah. Sementara beliau di sini menukil perkataan Ibnu Taimiyah 2. Dan sebelumnya menukil Ibnu Qayyim berapa macam syirik? 3. Nah, itu Pak. Kan sebelumnya mengatakan syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam rububiyah, kedua uluhiyah, serta asma wa sifat. Kemudian keterangan berikutnya syirik ada 2 macam. Padahal keterangan sebelumnya syirik dalam 3 macam. Nah ini ya. Berarti juga 3 macam, bisa ditambahin nanti ketiganya, yaitu syirik dalam asma wa sifat. Contohnya apa? Nanti kita bahas, ya. Pertama, syirik dalam rububiyah. Rububiyah dikatakan Rabb, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu artinya banyak, ya. Yang mendidik,
Rob. Makanya ada kata tarbiyah. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Robba itu yang mendidik kami sejak kami kecil. Dan yang namanya tarbiyah itu step by step. Yang Allah Ta'ala juga Rob. Bahkan dari setetes air hina istilahnya. Ya. Kemudian bercampur dan seterusnya. Step by step. Diciptakan pandangan, pendengaran, akal. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kalian dari perut kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah beri pendengaran, penglihatan, akal agar kalian bersyukur. Step by step. Itu kata Rob di antara maknanya itu. Ya, yang mendidik, yang merawat, yang memelihara. Itu Rob. Dan rububiyah ini diakui semua oleh manusia. Ya. Bahkan sejak dalam kandungan, Pak. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika kita berada dalam sulbi anak Adam, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, dalam surat Al-A'raf. Bisa dilihat Al-A'raf 172. Ya. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Al-A'raf 172. Ya, ketika Tuhanmu mengambil perjanjian kepada anak Adam ketika mereka berada di dalam sulbi mereka dan Allah mempersaksikan atas mereka dengan mengatakan, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala syahidna. Kita semua mengatakan tentu betul, bala kami bersaksi atas itu. Ya. Oleh karena itu tauhid rububiyah ini sebenarnya diakui semuanya. Bahkan orang musyrik pun juga mengakui. Ya. Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardh wa may yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Surat Yunus ayat 31. Ya, katakan siapa yang telah memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Siapa yang telah menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur alam ini? Nah, mereka mengatakan adalah Allah. Itu orang musyrik. Ya. Oleh karena itu, di sini syirik, beliau menukil perkataan Ibnu Taimiyah 2, menukil perkataan Ibnu Qayyim 3. Ya, yang benar 3. Ya. 3 macam. Kita bahas yang pertama, syirik dalam rububiyah. Ya, kata rububiyah dari kata Rob. Rob artinya apa? At-tadabbur, mengatur, ya. Kemudian at-tarbiyah, mendidik, itu kata Rob. Al-milk, menguasai, itu Rob. Yaitu al-khalqu juga itu Rob, menciptakan, menghidupkan, mematikan, itu rububiyah. Yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta, Ya. Sebagaimana firman-Nya, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum min dhahir, ya, wa ma lahum minhum min dhahir. Katakan Muhammad, ya, serulah mereka yang kamu anggap, yaitu serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat dzarrah pun di langit dan di bumi. Ya. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Tadi surat Yunus 31 bisa dijadikan pembanding yang tegas para jemaah. Tolong dibuka surat Yunus surat 10 ayat 31. Nanti kita bandingkan dengan ini. Ya, tolong terjemahannya. Katakanlah ya Muhammad, Ya. siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup?
Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Nah, mengatur segala urusan. Terus Pak. Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Nah, siapa ya mereka yang menjawab Allah ini? Orang-orang musyrik Quraisy. Mereka mengaku yang mengatur itu Allah Ta'ala. Tapi di sini kok sampai ada orang yang mengakui ada yang mengatur. Nah, ternyata yang mengatur Gunung Merapi udah gak ada. Iya. Itu fakta kan Mbak Marija. Ya. Kemudian ada jadi pakunya Jawa, wali pura. Ya, ada wali kutub yang menguasai ini, yang mengatur ini. Coba aja. Dan uniknya dan anehnya ngaku bagian dari Islam. Itu masalah. Ya, orang musyrik saja ngaku yang mengatur alam ini semua adalah Allah. Surat Yunus 31. Makanya di sini syirik dalam rububiyah yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Sebenarnya rububiyah itu al-khalqu, ya. Kemudian yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mengatur alam ini itu untuk rububiyah semua. Meskipun di sini hanya dipakai yang mengatur, karena mengatur itu sudah mencakup menciptakan, mengatur itu sudah mencakup menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, ya, al-rizqu, al-khalqu, al-hayyu, al-maut, ini mengatur. Nah, sekarang kita tahu kan, ada wali kutub, ada ini yang jaga ini, ya. Kalau orang di luar Islam yang jaga pantai selatan Nyiroro Kidul, ya itu silakan, orang di luar Islam memang. Ya. Ini para jemaah. Sementara ada orang Islam bahwa pakunya Jawa wali fulan sampai itu. Ini ada pandangan yang semacam itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kita tidak menjustifikasi mereka musyrik syirik, tapi perbuatan seperti itu jelas bertentangan dan itu cuma kesyirikan. Ya, kesyirikan ketika kita mengakui ada yang mengatur selain Allah alam ini. Ya buktinya yang menjaga, yang mengatur Gunung Merapi juga katanya dulu Mbak Marija. Nah, kita bertahan juga mati semua bareng-bareng. Ini fakta para jemaah, belum yang lain. Ya. Ini sebagai pandangan-pandangan ada wali kutub yang menjaga bagian ini, bagian itu, yang mengatur. Sementara orang musyrik Quraisy mengakui yang mengatur semua adalah Allah Ta'ala. Surat Yunus ayat 31. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur semua urusan? Ya. Fasayaquluna Allah. Adalah Allah, mereka menjawab adalah Allah. Qul afala tattaqun, katakan, tidakkah kalian takut? Tidakkah kalian bertakwa? Itu apa? Tidakkah kalian bertauhid? Kenapa kalian bersyirik? Nah, syiriknya mereka bukan di rububiyah, syiriknya mereka adalah di uluhiyah. Bukan tidak beriman kepada Allah sebagai pencipta, memberikan rezeki, tidak. Mereka mengakui. Cuma ketika disuruh ya menyembah Allah saja mereka tidak mau. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna ya inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Dalam surat As-Saffat 35-36. Ya. As-Saffat 35-36. Nah, tolong bisa dicari, dibacakan. Allah berfirman ya, bahwa ketika mereka dulu disuruh mengatakan la ilaha illallah, ya, mereka menyombongkan diri. Surat As-Saffat 35-36 ya. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Bisa bantu terjemahannya? Sungguh dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan kesembahan kami karena seorang penyair ilah? Iya itu. Jadi ketika mereka disuruh mengatakan la ilaha illallah, sombong itu menolak
ya, istakbirun, menolak kebenaran. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Siapa yang diremehkan? Nabi. Dengan alasan, dengan argumen wa yaqulun inna latariku alihatina li syai'il majnun. Apa alasannya? Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami gara-gara tukang sihir yang gila? Ini kesombongan. Menolak la ilaha illallah, meremehkan Nabi yang mendakwakan la ilaha illallah. Ini para jemaah, ya. Sementara la ilaha illallah tadi terjemahannya para ulama mengatakan terjemahan la ilaha illallah Tuhan tidak Allah itu terjemahannya batin, salah. Ya. Yang benar la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kalau tidak ada sembahan, banyak sembahan. Faktanya ada Lata, Uzza, ada macam-macam. Tapi yang tidak berhak disembah, ya, yang hanya berhak disembah adalah Allah SWT. Terjemahannya rata-rata begitu. Dan tidak, bahkan dulu ada yang menerjemahkan tidak ada Tuhan selain Tuhan. Nah, itu terjemahan yang barangkali kita perlu mengkoreksi karena kita sedang mempelajari tentang tauhid para jemaah. Yang benar la ma'budu bihaqqin illallah. Tapi terjemahan semua begitu. Ya. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, faktanya ada banyak Tuhan. Ya. Nah, tapi tidak berhak disembah. Kemudian yang senada dengan ayat ini dalam surat Nuh, kaum Nabi Nuh yang mengatakan kepada mereka. Surat Nuh ayat 20 berapa? 23 ayat. Ya. Wa qalu la tadrunna alihatakum wa la tadrunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Surat Nuh. Mereka berkata bahwa jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Sama dengan tadi ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami? Ilah kami, ilah. Ya. Wa yaquluna inna la tariku alihatina. Padahal alihah jamak dari ilah. La ilaha illallah. Ya. Mereka banyak ilah. Buktinya surat Nuh tadi. Nah, ternyata ilah mereka itu, ilah itu maksudnya al-ma'bud yang disembah. Di mana disembah itu dia memiliki wewenang, ya, memiliki kekuasaan. Nah, ini diberikan kata-kata ilah ini, ya, kepada selain Allah. Bahkan banyak. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka berkata, yaitu kaum Nabi Nuh kepada yang lain, jangan kalian tinggalkan ilah kalian, alihatakum, jamak dari ilah, yaitu sesembahan kalian. Ya. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan pula kalian tinggalkan wad, suwa', yaghutha, ya'uq dan nasr. Siapa itu? Yaitu dulunya merupakan orang-orang soleh, kemudian jadi berhala, jadi ilah. Ya, ketika ditanya, kenapa kalian nyembah mereka? Tidak kok, tidak nyembah mereka, cuma untuk mendekatkan kami kepada Allah. Ya. Walladzina takhadhu min dunillahi, ya. Walladzina takhadhu min dunillah, apa ayatnya itu? Ma na'budu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, dalam surat Az-Zumar. Kami enggak nyembah mereka kok, hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah. Nah, ini para jemaah, kita mempelajari tauhid, insyaallah akan memberikan kekuatan yang sangat besar kepada kita, keyakinan, ya, keimanan, sehingga ketika kita tambah dengan ayat itu, insyaallah para jemaah, Allah Ta'ala akan jaga kita dengan ilmu itu. Coba nih, mau datang kajian akidah, oh mata kedutan, ya. Ada apa ini ya? Kiri lagi, cek, tahu-tahu jatuh terpleset, benar ini berarti. Padahal mau kaji, tauhid di sini. Mungkin tidak para jemaah? Mungkin, karena setan membisikkan. Ya, setan membisikkan. Ya, oleh karena itu disuruh untuk membaca la ilaha illallah. Setan membisikkan para jemaah. Bahkan kita sudah belajar tauhid. Ketika orang itu terkena musibah yang barangkali sangat bukan berkesan, ya, benar-benar berpengaruh sampai terpuruk,
digoda, barangkali ada hubungannya dengan ini, dengan itu, dan ini. Beli rumah tusuk sate, wah nggak ada apa-apa. Tiba-tiba sebulan anaknya sakit, ya 2 bulan ada ancaman PHK, 3 bulan PHK beneran, bulan keempat istrinya kabur. Wah bener nih rumah tusuk sate. Ini makanya, ya. Oleh karena itu, ya ketika kita diserang oleh tatayur tersebut, maka kafarotnya apa? Sebagaimana hadis Nabi Muhammad, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang dari. Tidak ada burung tatayur kecuali burung, dan tidak ada ilah ya sembah disembah selain Allah. Itu kafarotnya. Ya, jadi para jemaah barangkali ibu-ibu bapak sekalian, kemudian apa saja ya kita menghubungkan kepada selain Allah yang Allah tidak jadikan sebagai sebab, maka baca itu Allahumma la khaira, boleh mungkin ditulis, ini hadis riwayat Imam hadis sahih, Allahumma la khaira illa khairuk, ya. Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayru. Saya ulang nanti. Allahumma la khaira illa khairu. Tulisnya bahasa Indonesia. Iya, enggak apa-apa. Allahumma la khaira. Ya. Biar cepat. Allahumma la khaira illa khairu. Wala tayra illa tayru. Wala ilaha ghairu. Wala ilaha ghairu. Ya, hadis Abdullah bin Amr, ya. Riwayat Imam Ahmad. Kemudian dikatakan sahih sanadnya oleh Syekh Ahmad Syakir. Ya. Juga Syekh Albani juga demikian. Ya. Hadis lengkapnya man raddathu at-tayrah min hajatin faqad asyraka. Qalu ya Rasulullah ma kafaru dzalik? Qala an yaqula ahaduhum Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Barang siapa ya yang kena tatayur dari suatu kebutuhan, maka dia telah menyekutukan Allah. Sahabat bertanya, kalau begitu apa kafarat ya Rasul? Kalau ada hal demikian, beliau mengatakan hendaklah membaca Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ini dibawa oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dalam kitab Fathul Majid syarah kitab tauhid. Ya. Jadi barang siapa kena tatayur seperti tadi, ya, ibu mau ngaji kok kejutan mata, ada apa ini? Atau menghubung-hubungkan ya sesuatu yang tidak ada hubungannya, sehingga menimbulkan suatu keyakinan ada yang bisa mendatangkan manfaat dan juga ada bisa menolak madarat. Sejak saya beli rumah ini kok bawa rezeki ya. Ini rumah ini rezeki ini, kata orang Jawa. Itu tatayur para jemaah. Nah, maka wajah seperti itu adalah membaca tadi kafarotnya tadi. Allahumma la khaira, saya ulang. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Ya. Hadis Abdullah bin Amr, ya, dari riwayat Imam Ahmad. Hadis Abdullah bin Amr riwayat Imam Ahmad. Yang artinya Allahumma la khaira, ya Allah tidak ada kebaikan illa khairu, kecuali kebaikan yang datang dari. Wala tayra illa tayruka, dan tidak ada
tatayur burung kecuali burungmu. Wala ilaha khairuka, dan tidak ada ilah, ya, yaitu sesuatu yang bersembah kecuali engkau. Ini para hadis Abdullah bin Amr riwayat Imam Ahmad, ya. Nah, ini kemungkinan, ya, kita misalkan sakit, ya. Kalau sakit karena makanan yang kotor bisa boleh, tapi jangan meyakini makanan kotor itu yang membuat kita sakit atau obat yang membuat kita sembuh. Wa idza maridtu fa huwa yashfi, kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Obat sebagai sebab, ya. Nah, kalau kita menjadikan sebab yang Allah tidak jadi sebab, itu tidak boleh. Sebab ada dua, sebab syar'i, sebab kauni. Ada tiga sebab khafi. Sihir itu orang ditiup kok perutnya bisa isi kayu, isi paku. Itu sebab khafi, namanya sihir, ya. Itu haram hukumnya para jemaah. Nah, tapi ada sebab kauni, sebab yang bersifat alami. Contoh, ya, obat-obat penurun panas. Ya, faktanya kita turun panas. Tapi bukan obat itu yang menyembuhkan, tapi Allah tadi sebagai sebab. Ya. Apa sebab itu bahasa Arab? Apa artinya? Ma yatawassal bihi ila ghairi, sesuatu yang bisa menghantar pada yang lain. Saya minum ini, ya, atau nimba air ke sumur dalam. Kalau kita mau ngambil air pakai timba, kita harus turun ke sumur. Bagaimana cara supaya tidak perlu turun ke sumur? Timbanya pakai tali, pakai tambang. Siapa yang mengambil air, tali atau timba? Timba. Yang mengantar timba ke air, tali, tambangnya. Tambang itu disebut dengan sebab. Itu semua sebab. Ya. Nah, kita sakit, panas, minum obat penurun panas, Panadol. Ya. Itu sebab, namanya sebab kauni. Karena apa? Berdasarkan pengalaman, berdasarkan penelitian, dan itu dibenarkan, itu disyariatkan. Tapi jangan mengatakan Panadol yang menyembuhkan. Allah berfirman, wa idza maridtu fa huwa yashfi, ya. Itu Nabi Ibrahim, kalau saya Nabi Ibrahim, kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Makanya Allahumma rabban nas adbil ba'sa, ya, washfi. Apa? Allahumma rabban nas adbil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Ini penting para jemaah, ya, terkait dengan masalah tauhid, ya, kesempurnaan dalam kita bertauhid, sehingga jangan sampai terjatuh pada kesyirikan. Ya, kalau bukan dokter itu mati orang itu tidak boleh. Tapi kalau bukan karena Allah kemudian dokter itu boleh. Kalau bukan karena Allah kemudian pakai kemudian, summa laula Allah summa hadza tabib la mata hadzal rajul. Kalau bukan karena Allah kemudian dokter itu mati orang itu boleh. Tapi kalau mengatakan kalau untung ada dokter itu, kalau bukan dokter itu mati dia, itu nggak boleh. Ya. Ini kalimat-kalimat yang kalau kita tidak paham bisa terjerumus kepada kesyirikan. Apakah syirik besar atau syirik kecil. Baik, kemudian yang kedua, syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah, berdoa kepada selain Allah. Ya, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa masalah. Tanpa dijelaskan, paham di sini? Apa maksud doa ibadah dan apa maksud doa masalah? Ya, masa doa kok bisa jadi masalah? Masalah itu dalam bahasa Arab konotasinya positif, Pak Dewan. Kalau negatif, muskilah. Ya, makanya Ustadzul Hakim itu tukang bikin masalah. Kenapa? Punya kitab namanya Al-Masail. Masail itu bentuk jamak dari masalah, berarti bikin masalah. Nah, kalau kita konotasi negatif masalah itu, tapi bahasa Arab positif. Ya, masalah itu apa? Ya, persoalan. Ya, nah, di sini konteks dalam masalah ini, ya, syirik dalam uluhiyah yaitu beribadah, berdoa. Kok beribadah, kok berdoa? Karena memang doa huwal ibadah, doa adalah ibadah. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kalian mengatakan, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang sombong, ya,
An ibadati, dari beribadah padaku, yaitu apa? Dari berdoa, dari meminta pada Allah. Maka dia masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Nah, syirik dalam doa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah. Nah, doa ibadah apa? Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman dalam syarah al-usul tsalatsa, yaitu doa ibadah itu doa yang mengandung harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah serta rasa takut dari azabnya. Itu namanya doaul ibadah, yaitu doa yang mengandung harapan mendapatkan pahala dari Allah dan takut dari azabnya. Itu namanya doaul ibadah. Ya. Sebelum kita sholat itu apa maknanya? Secara bahasa, doa. Ya. Seperti dalam firman Allah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa yuzakkihim wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum. Ya. Ambillah harta mereka sebagai zakat untuk membersihkan mereka. Ya. Dan fasholli 'alaihim, dan sholatlah untuk mereka. Nabi disuruh oleh Allah, sholatlah untuk orang yang bayar zakat itu. Apa maksud sholat? Doakan mereka. Inna sholataka sakanun lahum, karena sholatmu, doamu membuat mereka tenang. Ya, ketika Abi Aufa sedekah zakat, Nabi berdoa, Allahumma sholli ala Abi Aufa. Ya Allah, berikan sholawat ya kepada Abi Aufa. Nah, sholat di sini adalah doa para jemaah. Dan kita ketika sholat, ucapan dan bacaan dan gerakan kita adalah semua tujuannya untuk mendapat pahala dan bebas dari dosa, dari azab Allah. Kita sholat untuk dapat pahala dan bebas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jemaah Allah. Itu namanya doa ibadah. Adapun doa masalah, ada dua macam. Doa masalah itu. Apa masalah? Permintaan. Doa masalah permintaan. Minta kepada Allah Ta'ala rezeki, minta kepada Allah sehat, anak lulus, kerjaan lancar, ya, jualan laris. Itu doa masalah. Ya. Kalau dia lakukan kepada Allah Ta'ala, itu tauhid. Kalau minta kepada selain Allah, minta keturunan kepada dukun, ya ternyata dukunnya dukun cabul. Suaminya nggak bisa mandul, dukunnya yang moncer, yang hamil. Ini para jemaah, itu minta kepada selain Allah, yang itu haknya Allah, ya, itu doa masalah dan itu masuk pada kesyirikan. Tapi kalau kita minta kepada Allah, itu tauhid. Seperti apa? Kita minta rezeki, minta sehat, itu haknya Allah. Minta kaya, haknya Allah Ta'ala. Ya. Boleh kepada sesama manusia kalau orang itu mampu. Contoh, ya, sering kita bilang, tolong dong minta ininya, minta airnya. Minta kan? Itu tidak masalah. Tapi dia mampu ngasih air. Tolong Pak, saya minta airnya. Betul tidak? Kita lakukan tidak seperti itu setiap hari. Iya, pada anak, pada istri, pada siapa. Tolong saya minta ini. Itu doa juga minta. Tapi itu boleh ketika dia mampu. Tapi orang-orang dahulu, orang-orang masalah, mereka menghindarkan dari semua itu. Sampai pecutnya jatuh saja tidak minta bantuan, ambil sendiri untuk menjaga kesempurnaan, bukan menjaga batalnya. Ya, beda. Kalau minta anak, ada itu tidak mungkin orang bisa beri anak kecuali Allah Ta'ala. Tidak mungkin orang bisa bikin kaya, bisa ke Allah Ta'ala. Tapi kalau minta air yang bisa depan mata, boleh tidak? Pak, saya minta airnya, boleh tidak? Kalau bilang nggak boleh, kita setiap hari melakukan itu. Itu namanya doa masalah kepada sesama makhluk. Boleh dengan catatan makhluk itu mampu. Antum tenggelam, tolong, ada orang stroke lumpuh, tolong bantu saya. Itu juga minta. Tapi itu tidak etis karena dia tidak mampu. Nah, ini jelas oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman dalam syarah al-usul tsalatsa. Nah, doa masalah minta kepada Allah yang memang itu haknya Allah. Bahkan semuanya minta kepada Allah. Bahkan kita diajarkan doa setiap hari. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika
Astaghitsu aslih li sya'ni kullahu. Ya, aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfatat ainin. Wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu aslih li sya'ni, perbaiki semua sya'ni. Sya'nun ya mutakallim. Kata apa dalam bahasa Arab ini adalah nakirah yang diidhofatkan pada makrifat yang memberi kaidah umum. Artinya sya'ni semua urusan saya. Kullahu ditakkid, ditekan, semua tanpa kecuali. Ditekankan lagi, ya Allah jangan kau serahkan kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Coba ini Pak. Ya. Saya minum ini, bismillah. Kalau bismillah kita nyebut nama Allah Ta'ala, bersandar pada Allah Ta'ala. Mungkin tidak, saya minum ya jarak berapa senti, nggak masuk ke mulut tapi masuk ke hidung karena kena serangan stroke. Mungkin tidak Pak Jemaah. Itu paling ringan. Ya. Artinya apa? Mari kita serahkan semua kepada Allah. Kita berusaha dengan adanya SDM, kita berusaha dengan adanya modal, kita berusaha dengan adanya kemampuan kita. Tapi itu sebab, ya, sebab. Tapi yang menjadi musabbib adalah Allah Ta'ala. Jawab utamanya adalah Allah. Sehingga apa? Tidak lakukan sebab. Enggak, saya nggak mau berobat. Ini bertentangan. Harus ambil sebab. Setelah itu baru tawakal pada Allah Ta'ala. Lah ini para jamaah pada Allah agar kita tidak terjerumus. Nah, kembali kepada doa masalah. Kita minta kepada orang yang mampu boleh. Tapi ulama dahulu salafus saleh itu menghindarkan diri dari itu. Bahkan sampai pecutnya saja jatuh dari kendaraannya, ambil sendiri. Untuk apa? Untuk menjaga kesempurnaan. Boleh sebenarnya. Karena orang bisa. Tolong ambilkan saya pecut, boleh. Saya minta airnya, boleh Pak. Ya, boleh saja. Ya, ini masuk kepada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya. Tapi ketika seseorang berusaha minta kepada Allah dan berusaha untuk ambil sendiri, berusaha untuk mencari sendiri, dia terjaga kesempurnaan tauhidnya. Kesempurnaan, ya, bukan kebenaran dan kesalahan. Tapi kalau minta kepada kuburan, berarti sudah bukan kesempurnaan tauhid, itu membatalkan tauhid. Bisa dibedakan para jemaah. Ya. Oh jangan, kamu syirik minta manusia minta air. Ya, tidak, karena itu mampu. Itu masuk doa masalah. Di sini penulis mungkin belum memperinci. Ya, perinciannya di syarah Al-Usul Tsalatsah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, doa ibadah tadi definisinya adalah yaitu doa ibadah itu adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengharapkan pahala dari Allah dan takut dari azabnya. Seperti sholat, ya, kita sholat doa. Kemudian doa masalah, ya. Jadi sekali lagi masalah itu kok doa masalah. Saya juga nggak paham nih, apa yang Bapak Ibu pahami dari doa masalah di sini? Kok doa masalah? Apakah doa ketika menghadapi masalah? Nah, masalah itu adalah permintaan. Ya. Dan permintaan itu ada yang boleh kepada selain Allah, ada yang tidak boleh. Yang boleh antara manusia dan manusia adalah sesuatu yang manusia itu bisa, yaitu mentakdir. Kalau bisa minta pinjaman duitnya itu boleh, ya. Kemudian umumnya yang dilakukan manusia adalah menyekutukan dalam uluhiyah Allah, yaitu dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Nah ini, kalau kekhususan bagi Allah, doa masalah nggak boleh. Seperti minta anak, minta rezeki, itu kekhususan. Orang musyrik Quraisy dalam surat Yunus tadi sudah menjawab, "Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardh wa may yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah qul afala tattaqun." Katakan Muhammad kepada mereka, tanyakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari hidup? Siapa yang mengatur semua urusan ini? Pasti mereka menjawab adalah Allah. Kenapa kok orang Islam datang ke gunung kami untuk pesugihan? Ada tidak para jemaah? Banyak. Orang musyrik saja mengatakan Allah Ta'ala. Ya.
Siapa yang menguasai pendengaran, penglihatan, membawa hidup dan mati, membawa yang mati dan hidup? Siapa yang mengatur alam ini? Kok Wali Kutub? Ya, kok Bang Marijan? Kok Nyirofidul? Ini fakta. Sementara orang musyrik Quraisy mengaku adalah Allah para jemaah. Nah, kalau kita melakukan seperti itu masuk dalam kategori syirik uluhiyah, minta-minta kepada selain Allah. Ya. Seperti berdoa kepada selain Allah, di samping berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah juga minta kepada selain Allah. Oh, ini sebagai syarat, Pak. Mesti selalu mengatakan sebagai syarat. Apa? Oh, cuma ambil syarat saja. Syarat bersyarat. Ya. Padahal Allah tidak mensyaratkan itu. Ya. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Surat Al-Jin ayat 18. Ya. Wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid milik Allah. Masjid itu apa? Tempat sholat. Sholat apa? Doa. Makanya apa? Jangan kalian berdoa kepada Allah bersama dengan selain Allah. Di samping doa pada Allah, doa pada yang lain. Ya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan Allah sebagai pelindung, mereka mengatakan kami enggak nyembah mereka kok, cuma untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Tolong fulan, saya minta ya, padamu untuk minta pada Ta'ala. Ya. Kalau meyakini bahwa si fulan ini bisa mempengaruhi Allah, kalau meyakini si fulan bisa mendengar yang gaib, maka ini tidak boleh. Masuk bisa masuk pada kesyirikan. Ya. Tidak bisa mendengar orang yang ada dalam kubur. Seperti dalam surat Fatir ayat 22. Wa ma yastawil ahya wal amwat innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Surat Fatir ya. Surat Fatir ayat 22. Surat Fatir surat 28 ayat 22. Fatir surat berapa? Surat 35 ya. Surat Fatir ayat 22. Tolong terjemahannya saya minta supaya semua bisa. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Iya. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang dalam kubur dapat mendengar. Ya, Nabi Muhammad tidak sanggup. Beberapa lalu ada yang kisahnya viral itu Pak. Kemudian menjadi persoalan karena apa? Masuk ITE ya. Yang ada seorang yang di kuburan ngomong sama ayahnya, Depok dulu, saya ini apa ngobrol sama orang dalam kuburan. Tidak dengar, Nabi Muhammad saja tidak dengar, tidak bisa memperdengarkan yang di kuburan, apalagi Pak Muhammad, gitu. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau Muhammad sekali-kali tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Ya. Ketika kita membaca salam kepada Nabi, yang menyampaikan itu malaikat. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yablughuni min ummati as-salam. Allah punya malaikat-malaikat yang berjalan di muka bumi yang menyampaikan salam dari umatku. Maaf Pak, saya dulu ya mimpin sholawatan berjanji ya kalau sudah mahallul qiyam berdiri ya. Allah malaikat yusholluna ala nabi berdiri ya meyakini Nabi datang. Dan sampai sekarang ternyata masih seperti itu keyakinan. Nabi datang. Ya, sementara Quran mengatakan seperti itu surah Fatir. Dan Nabi juga bersabda Allah punya malaikat yang berjalan di atas muka bumi yang menyampaikan salam pada. Jadi ketika kita membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika saudara mendengar sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika para ahli hadis mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita baca salawat sama salam. Itu yang menyampaikan siapa? Malaikat. Allah Ta'ala berikan nyawanya kepada Nabi, disampaikan malaikat, dijawab oleh Nabi. Bukan Nabi langsung mendengar. Ini para jemaah, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yablughuni min ummati as-salam. Nah kalau bukan Nabi, siapa yang menyampaikan? Ya. Bagi baik, saya lanjut sedikit para jemaah. Ya. Atau memalingkan sesuatu bentuk ibadah seperti menyembelih
ya, korban, bernadar, berdoa dan sebagainya kepada selain Allah. Itu semua termasuk kesyirikan. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah maka dia menyekutukan Allah. Ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Karena itu barang siapa menyembah dan berdoa kepada selain Allah berarti ia meletakkan ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak, dan itu merupakan kezaliman yang paling besar ya. Barangkali sampai di sini dulu para jemaah karena waktunya ya. Tapi nanti juga tolong boleh panitia untuk memberikan masukan sama saya terkait dengan waktu, apakah lebih atau kurang. Insyaallah saya ikuti peraturan yang sudah disepakati. Silakan barangkali ada pertanyaan dari keterangan ini. Ustaz, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini disebutkan di surat Nuh 31 ya, Ustaz? Ya. Itu Surat Nuh ayat 23. Yunus. Yunus 31 ya. Iya. Kaum musyrik Quraisy itu menolak untuk meninggalkan sesembahan mereka. Itu Nuh, bukan 31, Nuh 23. Nuh ya. Itu yang coba yang tadi apa isinya? Nuh berarti Nuh ayat 23. Iya. Mereka menolak meninggalkan penyembahan Tuhan mereka, termasuk terhadap kuburan Wat, Suwa, Yahud, Ya'ub dan Nasr. Ya. Nah, apakah ini menjelaskan kepada kita bahwa kesyirikan pertama kali itu muncul di zamannya Nabi Nuh? Iya, betul. Ya, ada asal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Meskipun mauquf, tapi hukumnya mampu, karena tidak mungkin Ibnu Abbas berijtihad. Ya, sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu kurun waktu 10 abad, yaitu 1000 tahun. Itu tidak ada kesyirikan. Tidak kesyirikan. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Syith sampai Nabi Nuh tidak ada kesyirikan. Itu kurun waktu 10 abad, 1000 tahun. Makanya dalam hadis syafaat ketika kita nanti di padang mahsyar datang kepada Nabi Adam dengan mengatakan apa? Ya Adam, anta awwalul bashar. Engkau manusia pertama. Apa kata Nabi? Nafsi, lihat aku bagaimana. Nafsi sendiri, aku tidak salah. Datang ke Nabi Nuh dengan mengatakan apa? Ya Nuh, anta awwalur rusul. Engkau rasul pertama. Nah, Nabi Adam, Nabi pertama. Nabi Nuh, rasul pertama. Ibnu Taimiyah menjelaskan apa beda Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi tidak ada penentang, itu diantaranya. Kalau Rasul ada penentangnya. Makanya Nabi Adam tidak ada penentang. Nabi Idris juga tidak ada. Nabi Syekh tidak ada. Ya. Dan Nabi itu meneruskan yang sebelumnya. Kalau bahkan ada Nabi yang tidak ada pengikutnya. Nah, kalau Rasul ini penjelasan Ibnu Taimiyah ada penentangnya. Makanya di sini ya di dalam hadis syafaat itu Nuh, ya Nuh anta awwalur rusul, engkau adalah rasul yang pertama. Nah, dengan demikian di situ karena ada penentang yaitu kesyirikan. Kesyirikan terjadi pertama kali di zaman Nabi Nuh. Sebabnya apa? Al-ghulu fis sholihin, berlebihan dalam menyikapi orang-orang soleh. Dalam tafsir Ad-Durr al-Mansur ya oleh Suyuti, Uwad ini orang baik, orang soleh di masa hidupnya. Ketika meninggal itu pengikut-pengikutnya senang, dalam arti cinta pada dia, kemudian datang ke kuburannya, tinggal di situ. Kemudian setan, iblis menyamar manusia, membisikkan, bagaimana kalau aku bikinkan patungnya supaya kalian lebih hikmat. Diterima, iya. Berhasil, langkah berikutnya, bagaimana kalau aku bikinkan di setiap rumah supaya kalian nggak perlu ke kuburan. Diterima. Akhirnya patung itu disembah dan pengertian apa? Dijadikan perantara patung itu. Latta Uzza, Latta itu adalah lakop bagi seseorang yang berbuat baik. Kalau ada orang haji ke Mekah itu ditumbukin tepung. Latta ilutu itu menumbuk. Latta ilutu menurut tepung sehingga dia diberi lakop Allah. Nah ketika meninggal dibikin patungnya. Dijadikan perantara untuk beribadah kepada Allah. Enggak kok, kami enggak nyembah mereka, cuma agar mendekatkan kami kepada Allah. Begitu pula dengan buat Suwa, Ya'uq dan Nasr.
Itulah pertama kali kesyirikan terjadi di zaman Nabi Nuh. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, ini ada pertanyaan. Ya. Apakah memang semenjak zaman Nabi Nuh itu mulai muncul bencana alam, gempa segala macam gitu? Muncul apa? Bencana alam karena Bencana alam, ya. kesirikan itu. Ya. Sedangkan di zamannya Nabi Adam kan sudah ada kejadian yang lain, yaitu saling membunuh ya. Kabil itu contohkan untuk orang saling membunuh. Dan semenjak Nabi Nuh kan mulai muncul syirik, dan selama kurun waktu tadi berapa? 10 abad ya. Ya. Tahun itu belum ada, itu benar apa enggak, belum ada bencana-bencana yang muncul gitu, gempa Iya. segala macam gitu. Iya, ya, saya tidak sampai meneliti sampai ke sana dalam pengertian apakah ada bencana-bencana alam yang sifatnya luas, ya. Saya sampai, tapi memang awal bencana alam itu banjirnya di masa Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh buat kapal di gunung, di bukit, ya. Ini bisa kita ambil pelajaran besar dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40. Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidambi, faminhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadathu as-sayhatu, wa minhum man khasafna bihil ardh, wa minhum man aghraqna, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Masing-masing kami siksa, kami adab dengan sebab dosa mereka. Ada yang kami hujani dengan batu dari langit, ada juga yang dimatikan dengan suara yang keras, ada juga yang ditenggelamkan oleh bumi, dan juga ada yang ditenggelamkan oleh air. Allah tidak dolim pada mereka, mereka yang dolim kepada Allah Ta'ala. Nah, dolim di sini kita syirik, ya, terutama kesyirikan. Nabi Nuh bikin perahu di atas kapal di atas bukit, di atas gunung, para jemaah. Coba kita perhatikan di situ, ya. Orang tidak percaya, tertawa. Masa udah dibanjir, kok bikin kapal di atas ini? Orang bikin kapal sekarang aja sudah pinggir laut supaya mudah untuk didorong. Ini yang di atas. Dari mana? Ternyata terjadi banjir, ya. Dan di saat itu belum ada global warming, gak ada rumah kaca, yang ada rumah batu, betul? Nah, kalau sekarang rumah kaca, sehingga gletser mencair, ya, terjadi banjir, rob, hanya rob ini, gak nyampe ke gunung, ini ke gunung, sehingga apa? Perakirawan tuh hanya melihat, BMKG hanya melihat apa? Faktor-faktor alam, tidak melihat kepada faktor-faktor dosa-dosa manusia. Sementara ini karena dosa manusia, kesyirikan, sampai air banyak ke gunung, bagaimana? Coba. Dan Noah, yang perahu Noah itu diakui oleh semua agama. Kapal Noah itu diakui oleh semua agama, diyakini, ya. Sementara sekarang itu penyebab banjir global warming, karena rumah kaca, gletser mencair, bumi memanas. Nah, di sana itu belum ada rumah kaca, ya ada rumah batu, batu-batu jadi rumah, bukit-bukit jadi rumah. Tapi banjir sampai ke atas, sampai ke gunung. Ini justru menggoda pikiran kita, ya, untuk ini keimanan. Dan adanya kapal Nabi Nuh di atas gunung tidak hanya orang Islam yang mengakui, semua agama mengakui. Sampai sekarang bahkan dicari oleh para ahli, ya. Ahli apa itu, Pak? Ahli, iya, arkeologi, betul. Dicari ini. Dan di sana itu tidak ada pemanasan global, tidak ada. Nah, sekarang titik fokusnya di pemanasan global, kan dosa. Kalau Quran mengatakan dosa, Al-Ankabut surah 40 ayat 40. Nah, yang saya tahu bencana alam di awal di masa Nabi Nuh. Sebelumnya tenang-tenang saja, tidak ada. Ya, bahkan tauhid ini buka surat An-Nur ayat 55, ya, akan memberikan ketenangan, kedamaian, ya. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'in. Ini terakhir, bisa dicari surat An-Nur 24 ayat 55. Tolong baca terjemahannya, supaya kita yakin dengan tauhid ini, para jemaah, berkah hidup insyaallah. Baca artinya, Pak, ya, surat 24 ayat 55. Silakan.
Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, ini. Jadi menyembah Allah tidak syirik, tidak menyekutukan. Ini akan mendapatkan banyak keutamaan. Rasa aman, bebas dari takut, kemudian dikokohkan agama ini dan diberikan kekuasaan. Jadi kita beriman dengan firman Allah pada jemaah. Ikuti saja apa yang sudah difirmankan Allah Ta'ala. Kita jangan cari cara-cara yang lain untuk mendapatkan ketenangan hidup ini, yaitu dengan tauhid, keberkahan. Dakwah tauhid, dakwah akidah yang benar itu akan mendatangkan keberkahan. Minimal para jemaah pribadi, keluarga. Bahkan di Quran dikatakan satu negeri. Ya, surat terakhir lagi. Terakhir terus nanti. Al-A'raf ayat 96 ya. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri ya beriman dan bertakwa, bertauhid, maka kami buka barokah dari langit. Ya. Dan dari bumi, bukan air turun dari banjir para jemaah. Ya, tapi jadi berkah. Nah, mari kita istiqomah untuk dakwah tauhid. Istiqomah untuk dakwah tauhid. Insya Allah keluarga kita, komunitas, ya perumahan atau di mana lah. Kalau kita memulai, meskipun barangkali kecil, ya, yang pasti kita berusaha untuk memulai dan terus istiqomah untuk mendakwakan tauhid ini. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau waktunya kelebihan. Semoga barokah apa yang kita pelajari. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semuanya dan memberikan kita istiqomah hingga menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.